Selamat pagi, kembali lagi di channel M Chavi. Kali ini saya akan mencoba membuat ya, atau mempublish satu teori yang saya buat mengenai trading ya. Perdagangan di mana trading ini bisa dibilang menjadi fenomena baru dalam perekonomian ya, dalam dunia pasar, dunia market, dunia ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya, dan yang menghasilkan uang. Saya mengajukan satu teori atau menemukan satu teori yang mana teori ini saya sebut sebagai Twin Tower Trap, Theory of Trading, atau perangkap atau jebakan tower kembar atau dua tower. Seperti kita tahu bahwa di dunia trading ada dua jenis indikator yang dianalisis atau diamati, yaitu yang pertama adalah indikator merah atau bisa dibilang sebagai bearish atau indikator penurunan atau turun. Lalu di sisi lain atau di lawannya ada indikator hijau atau bullish atau adanya kenaikan. Penurunan dan kenaikan ini jika di dalam dunia trading otomatis berkaitan dengan harga atau pricing, di mana harga ini sangat ditentukan oleh banyak elemen, banyak sektor, banyak aspek, banyak hal-hal yang para ilmuwan di dunia ekonomi, bisnis itu juga menjelaskan atau menyajikan sebuah gagasan mengenai hal tersebut. Lalu kita beranjak ke inspirasi. Kenapa saya menamakan Twin Tower Trap, Twin Tower? Saya memandang atau saya terilhami atau muncul gagasan dikarenakan fenomena Twin Tower World Trade Center ya, WTC di Amerika Serikat, di mana ada tragedi 9/11 atau 11 September, Black September, di mana kejadian itu sangat tragis dan juga membuat mata dunia sangat kaget dan juga menjadi hari bergabung internasional atau nasional adanya kejadian tragedi tersebut. Tidak perlu saya lebih fokuskan ke tragedi, tapi saya hanya terinspirasi oleh namanya dan juga polanya. Dan Twin Tower tersebut saya jadikan, saya masukkan ke dalam market trend
Ada bullish, ada bearish, ada merah, ada hijau. Kemudian sedikit ya kita menyinggung mengenai WTC, World Trade Center. Itu berada di Amerika Serikat. Dibangun tahun 1973 sampai dengan 2001, atau kejadian 9/11-nya itu adalah pada tahun 2001. Di kedua tower tersebut saya memfokuskan kepada ketinggian atau tinggi bangunannya dan juga lantainya. Kalau kita lihat di beberapa literatur bahwa ada dua gedung, yang pertama adalah gedung utara dan yang kedua adalah gedung selatan. Yang utara tingginya 1368 kaki atau 417 meter. Kemudian yang gedung selatan atau tower selatan itu tingginya 1362 kaki atau 415,1 meter. Lebih jauh, di kedua gedung tersebut memiliki 110 lantai yang sama, 110 lantai. Oke, itu saja untuk WTC-nya. Lalu kita menginjak ke kenapa saya mengibaratkan atau terinspirasi dengan hal itu. Kita masuk ke spotted trap atau jebakan atau jebakan yang kita setting atau kita tempatkan di level tertentu. Kalau tadi saya ibaratkan Twin Tower WTC berarti ada 110 level atau 110 lantai. Nah, di sini kita mengambil minimum level. Ini saya sudah membuat lantai atau level. Ada 30 level. Ini yang saya gambarkan. Tetapi catatannya bisa menggunakan 30 atau lebih level atau lantai. Bisa 50 atau 100 dan seterusnya. Itu tergantung dengan nanti prediksi-prediksi dan juga analisis market yang berbeda. Kemudian kita dari level atau lantai gedung tersebut, kita mengibaratkan ada gedung merah dan gedung hijau. Gedung merah itu atau bearish tower itu mengindikasikan atau menggambarkan bahwa momen atau saat kita membeli di bear market atau market yang merah, market yang mengalami penurunan. Penurunannya di level berapa saja, itu kita tergantung kita memasang atau spot trap, masang jebakan mulai dari lantai atas atau posisi market saat ini, harga market saat ini ke dalaman 30 atau lebih sampai ke dalam.
Kemudian tower berikutnya, tower kedua adalah tower hijau atau bisa dibilang bullish market, bull market, di mana tren market mengalami kenaikan. Hijau itu indikator atau momen kita menjual. Ya, momen-momen atau level berapa saja kita akan menjual itu mulai dari bawah ke atas. Kalau tadi 30 ke 1 atau yang paling rendah, ini kita balik dari level 1 paling rendah ke level 30. Kita pasang jebakannya, spotted trapnya dari level 1 hingga 30 atau lebih. Kita persepsikan atau kita gambarkan bahwa level 30 itu paling puncak dan 1 itu yang paling dalam. Kenyataannya mungkin bisa lebih ya, bisa lantainya itu bisa sampai 100, berarti 100 sampai ke 1, atau 1 sampai dari bull marketnya, momen jualnya dari lantai 1 ke 100 atau lebih, atau bisa juga diberikan selisih lebih untuk sell marketnya. Teori ini saya gambarkan, saya batasi itu dalam 1 tahun market trend, di mana kita akan mudah untuk menganalisis dan juga untuk melakukan aktivitas trading. Mulainya bisa Januari dan diakhiri dengan Desember, atau pada 1 tahun di momen kita melakukan supported trap itu. Tidak harus Januari, bulan berapapun dalam 1 tahun pokoknya ya, 12 bulan. Kemudian spot trapnya kita membuat istilah 2, action to action. Yang pertama adalah hold dan yang kedua adalah trade atau short selling, short buying, di mana kedua aksi tersebut dilakukan mulai dari buy level. Ketika kita memasang atau menaruh jebakan di level 30, tetapi trend market, harga marketnya itu turun mungkin ke level 20 atau 25 atau hanya turun 1 level saja, 1 lantai, maka itu bisa dikatakan kita membeli atau satu aksi, yaitu kita hold karena turun. Nah, kemudian jika market mengalami penurunan lagi di 3 kedalaman atau 3 level, maka kita juga akan melakukan aktivitas hold. Kenapa kita hold? Karena masih merah. Kemudian di beberapa waktu atau jeda waktu, bisa jam, bisa menit, atau bisa hari, ada momen hijau atau bisa dibilang bullish, maka kita
lakukan trade atau short selling, short buying di level tersebut. Misalkan tadi penurunan dari 30 ke 25, kita mendapatkan 5 level buy atau 5 perangkap yang sudah kita pasang, dan order tersebut telah selesai tentunya. Kemudian kita melakukan trade di level paling batas bawah atau di level 25 tadi ya, 30 ke 25, berarti kita melakukan aktivitas trade di mulai 25. Jika bullnya atau kenaikannya hanya di 2 level, 25, 26, 27, maka kita menjual atau memasang trap di level 26 dan 27. Tetapi kita pisahkan pembelian di level 30 sampai 28 itu dipasang atau di order untuk penjualan di level yang atasnya. Misal 28 kita jual ke 29, 29 kita jual ke 30, dan 30 kita otomatis jual ke 31 atau di level yang sama jika kedudukannya adalah 30-30. Setelah itu ternyata tren pasar mengalami penurunan lagi yang lebih dalam ke level 20. Berarti dari 30 ke 20 ada 10 trap yang selesai atau yang terpasang, dan kita otomatis melakukan aksi yang sama. Jika level pantulan bounce dari harga market tersebut hanya minim atau short, maka kita melakukan short selling. Setelah kita jual dari level tadi 25 dan nanti naik hanya 27, berarti kita hanya dapatkan 2 level. Setelah itu maka order 25 dan 27 selesai, kita pasangkan lagi di bawahnya, atau bisa juga kita melakukan hold. Tidak harus short selling, short buying, tetapi kita lakukan hold sampai ke kedalaman level 20 ya. Jadi penurunan 10 lantai, 10 level itu terus begitu sampai misalkan market turun sampai ke 50%. Dari 30 berarti 15. Level 15 sama, jika ada kenaikan 15 ke 17 atau ke 20, maka di level itulah kita melakukan short selling, short buying. Dan di level atasnya kita melakukan hold. Tentu kita tidak menjual karena kita beli di harga tinggi. Seperti itu. Mudahnya seperti itu. Jika turun kita beli, jika naik kita lakukan trade, short selling, short buying. Itu mudahnya seperti itu. Kemudian key of trading atau kunci dalam perdagangan market ini adalah jika market jatuh, kita akan menyaksikan atau melihat adanya pantulan, beberapa kali pantulan. Tidak mungkin satu kali ya, pasti akan mantul. Tapi pantulannya apakah tinggi atau rendah, ini tergantung pasarnya.
Kemudian kunci yang selanjutnya adalah momentum. Momentumnya ini apa? Yaitu jika market menyentuh ya atau melampaui any floor atau lantai berapapun, level berapapun yang membuat itu sebagai kemungkinan atau kesempatan, opportunity saat kita melihat pergerakan atau aktivitas market di saat-saat tertentu. Ada yang disebut dengan momentum. Dan momentum ini kita lihat secara keseluruhan dalam 12 bulan trading atau melakukan perdagangan. Itu. Baru itu saja pendalaman dari teori Twin Tower Trap yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan nanti saya akan melakukan penggalian lebih dalam dengan perbandingan antar teori yang saya ciptakan ini dengan teori-teori yang mirip-mirip dengan teori saya. Kemudian kita akan elaborasi dan kembangkan lebih sempurna lagi, karena ini bisa dibilang masih hipotesis ya, masih seputaran kulitnya saja atau luarnya, baru sekitar 1% atau 0,5% bahkan ya mengenai teori yang saya temukan ini. Akan terus dinamis, ada perubahan, penyempurnaan, mungkin ada kritik, ada juga error, ada misleadingnya, ada kesalahan, ada kemungkinan yang lainnya. Itu nanti kita akan ulas lebih lanjut. Sekian, terima kasih.